Saat kita lulus sekolah atau kuliah, kita sumringah bukan kepalang. Akhirnya, setelah hari-hari kita diisi dengan belajar, kita bisa menikmati udara kedewasaan. Kita sangat percaya diri dan ingin melamar kerja di perusahaan besar, gaji tinggi, dan meniti karir impian. Namun ternyata mencari kerja tak semudah yang kita bayangkan. Sebulan 2 bulan masih aman. Kemudian berbulan-bulan kita lewati dan belum juga mendapat pekerjaan. Kita mulai panik, kita mulai bingung, kita bertanya-tanya apa yang salah dari diri kita. Pernah mungkin dapat kerjaan, tapi merasa tak cocok dan memilih resign meski belum lama bekerja. Saat melamar kerja kembali, kita kebingungan karena sulitnya mendapat pekerjaan yang pas untuk diri kita. Dari data BPS menunjukkan per Februari 2022, pengangguran di Indonesia sebanyak 8,4 jiwa penduduk. Dari angka tersebut, lulusan SMK menyumbang pengangguran terbesar, yaitu sebesar 10,38%. Disusul lulusan SMA sebesar 8,35%, lulusan D4, S1, S2, dan S3 sebesar 6,17%, dan lulusan diploma 1, 2, dan 3 menyumbang angka pengangguran sebesar 6,9%. Adapun lulusan sekolah dasar menyumbang angka paling kecil, yaitu sebesar 3,9%. Angka lulusan sekolah dasar yang kecil ditengarai karena lulusan ini menerima pekerjaan apapun. Sedangkan mereka yang berpendidikan tinggi cenderung memilih pekerjaan sesuai kompetensi pendidikan. Gen Z dewasa ini memang terkesan pilih-pilih dalam bekerja. Menurut sebuah penelitian, 32% generasi Z sering merasa mereka bekerja terlalu keras. Selain itu, sebanyak 35% Gen Z ogah bekerja kalau diri mereka tak mau bekerja. Secara hemat, penelitian ini mengatakan kalau Gen Z memang generasi paling manja soal kerja. Mencari pekerjaan tentu bukanlah hal yang mudah. Di tengah banyaknya populasi dan dunia yang baru saja pulih dari pandemi, mencari pekerjaan terasa semakin sulit. Adapun saat mendapat kerja, tak semua orang merasa. Banyak dari mereka yang keluar dari pekerjaan, kemudian bingung kembali mencari kerja dan menganggur. Menyikapi hal tersebut, bagaimana dan apa yang harus dilakukan kita saat menganggur? Video ini untukmu yang masih menganggur mencari pekerjaan. Selamat datang di Lebih Baik. Di video kali ini, kita akan membahas apa saja yang bisa dilakukan saat menganggur. Pertama, atur hidupmu dengan jadwal. Orang yang menganggur tentu punya banyak waktu luang. Kalian bisa mengatur jadwal setiap hari dengan berbagai kegiatan positif. Setiap orang punya 24 jam yang bisa diatur oleh diri mereka masing-masing. Jangan sampai 24 jam milikmu sia-sia belaka. Kedua, keluarlah. Jangan sibukkan diri dalam rumah jika kamu tak tahu apa yang kamu kerjakan. Keluarlah dan bangun koneksi dengan teman sejawat. Umumnya, banyak teman yang merekomendasikan kamu pekerjaan atau mengarahkan kamu untuk dapat pekerjaan. Ketiga, cobalah menjadi freelancer. Pekerja lepas saat ini banyak dilakukan orang-orang di dunia. Orang dari Amerika bisa liburan di Bali sambil bekerja. Orang di Jakarta bisa liburan ke Singapura sambil menyelesaikan pekerjaan yang klien minta. Ekonomi yang fleksibel dan dinamis bisa kalian manfaatkan. Platform freelance pun saat ini ada banyak jenisnya. Jika kalian mahir berbahasa Inggris, kalian bisa menjadi freelancer di Fiverr, Upwork, 99 Designs. Kalian bisa menjual jasa kalian dari mulai menulis, menerjemahkan, editing video, hingga desain. Jika kalian masih ragu menyasar klien internasional, kalian bisa menggunakan platform freelance lokal seperti 1000 Lancer, project.co.id, 1000.com, dan lain sebagainya. Jika kalian punya hobi mendesain atau fotografi, kalian bisa mengunggah berbagai karya kalian di Microstock atau Shutterstock. Jika kalian hobi menulis, kalian juga bisa mulai menulis artikel di IDN Times. Per artikelnya dihargai 25.000 hingga 30.000. Jika kalian menulis 4 artikel, kalian telah mendapatkan Rp100.000 dalam sehari. Masih banyak platform lain yang bisa kamu gunakan untuk menghasilkan uang. Apapun keahlianmu, yakinlah ada tempat yang bisa kamu gunakan untuk menghasilkan pundi-pundi uang
atau memenuhi portofoliomu. Keempat, ukur dan follow up lamaranmu. Jangan malas untuk selalu belajar apa yang salah dari lamaranmu jika belum mendapatkan panggilan. Kamu bisa selalu membedah CV-mu. Jika ada yang kurang, kamu bisa mulai menekuni berbagai hal baru untuk memenuhi portofolio. Kamu juga harus secara terukur menetapkan target melamar kerja. Misal saja, sehari harus 10 pekerjaan yang kamu lamar di job site, media sosial, atau email. Jangan lupa juga untuk follow up lamaranmu ke perusahaan atau HRD terkait. Hal tersebut dapat menarik perhatian HRD, karena kamu telah menjalin hubungan dengan mereka. Terakhir, belajarlah hal baru. Setiap orang punya kelebihan. Setiap orang punya keahlian tertentu. Namun, jangan sungkan untuk menjadi gelas kosong. Kamu harus belajar hal baru dan memenuhi dirimu dengan berbagai kompetensi. Jika kamu mahir menulis, tak ada salahnya mulai menekuni desain. Jika kamu mahir desain, tak ada salahnya belajar coding. Apapun yang kamu minati, kamu bisa mulai pelajari di berbagai platform berbayar atau gratis. Nah, itulah berbagai hal yang dapat dilakukan saat menganggur. Yuk semangat dan mulai kejar impianmu. Tak ada salahnya rehat sejenak dan mulai menyusun langkah. Ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan untuk mengejar cita-cita. Jangan tunda untuk like, komen, dan subscribe lebih baik. Dosis harian untuk tips dan pengembangan diri untuk kamu yang ingin menjadi lebih baik.